Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika musim kemarau saja kita persiapkan sedemikian rupa, mengapa tidak untuk musim kematian yang lebih pasti? Pernahkah kita merasa begitu cemas menghadapi musim kemarau? Kita menyiapkan air, pakaian, bahkan ventilasi rumah demi menghadapi panasnya siang hari. Tapi, mengapa kita tidak sesiap itu menghadapi musim yang lebih pasti, musim kematian? Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengajak kita untuk merenungi sikap jiwa. Jiwa yang merdeka akan keluar dari dunia sebelum dunia mengusirnya. Tapi jiwa yang lawamah, yang mencela tapi tak berubah, akan tetap mencintai dunia sampai ajal menjemput dalam penyesalan. Mengapa kita begitu mudah menyiapkan diri menghadapi musim dunia, tapi lalai menyiapkan musim akhirat? Kita bisa repot menabung untuk liburan, khawatir soal cuaca dan makanan, tapi tidak pernah sungguh-sungguh bertanya, sudah cukupkah bekalku untuk kembali kepadanya? Orang yang bijak tahu kapan harus berpisah. Ia tak menunggu dunia mengusirnya dengan keras. Ia tahu bahwa ridha Allah lebih penting dari ridha manusia. Tapi kebanyakan kita malah sebaliknya. Lebih takut dikomentari orang daripada dimurkai Allah. Kita lebih malu dilihat manusia daripada dilihat oleh Zat yang Maha Melihat. Kita khawatir akan musim dingin dan panas, namun kita tak pernah khawatir bagaimana panasnya neraka dan dinginnya kesepian di alam kubur. Maka Imam Ghazali mengibaratkan dengan lugas, jika kamu bisa menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi musim, mengapa tidak kamu siapkan diri untuk menghadapi kematian dan akhiratmu? Ada satu kisah menarik, yaitu kisah Hasan Al-Bashri dan selembar roti yang tertinggal. Diriwayatkan bahwa Hasan Al-Bashri rahimahullah, seorang tabi'in besar yang dikenal karena ketakwaannya, suatu hari membeli sepotong roti untuk berbuka puasa. Ia pun duduk menunggu waktu maghrib dengan hati yang penuh harap kepada Allah. Namun, saat hendak berbuka, datanglah seorang miskin yang lapar dan meminta makanan. Tanpa ragu, Hasan Al-Bashri pun memberikan seluruh rotinya itu kepada si miskin, padahal itu satu-satunya makanan yang ia miliki. Setelah si fakir pergi, Hasan menangis, bukan karena lapar, melainkan karena takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Ia khawatir, apakah pemberian kecil itu disertai niat yang lurus, atau masih terselip rasa bangga dalam hati. Ia berkata dalam tangisnya, "Aku takut, amalku ini tak sampai ke langit. Aku takut rotiku sampai ke tangan fakir, tapi tak sampai ke sisi Rabbku." Kisah ini menggambarkan betapa hati para ulama dahulu sangat sensitif terhadap niat dan akhirat. Bahkan saat telah berbuat baik, mereka masih khawatir apakah amal mereka diterima atau ditolak. Bandingkan dengan kita hari ini, sering merasa puas hanya karena sudah melakukan tanpa merenung untuk siapa dan dengan hati seperti apa. Maka tepatlah jika Imam Al-Ghazali mengingatkan, bersiaplah menghadapi akhirat sebagaimana engkau bersiap menghadapi musim panas, karena panas neraka jauh lebih dahsyat daripada panas matahari. Dan di zaman kini, orang bisa mempersiapkan pesta pernikahan selama setahun, tapi tak pernah menyiapkan kematian selama seumur hidup. Kita bisa membayar asuransi dunia, tapi tak pernah menabung amal sebagai asuransi akhirat. Padahal kematian itu pasti, dan semua amal akan ditimbang. Tapi apakah kita benar-benar menyiapkan jawaban ketika ditanya malaikat nanti? Mari kita jujur, apakah aku lebih takut kehilangan followers atau kehilangan rahmat Allah? Apakah aku lebih sibuk memperindah feed media sosial daripada memperindah catatan amal? Jika iya, maka mungkin kita termasuk jiwa yang mencela, tapi tak pernah memperbaiki. Mungkin kita sibuk berkata benar-benar, tapi tak ada bukti nyata dalam hidup kita. Duhai jiwa, bersiaplah untuk keluar dari dunia dengan tenang. Jangan sampai engkau diseret oleh waktu yang enggan menunggumu bersiap. Jangan sampai ajal datang sementara tanganmu masih memeluk dunia. Tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkanmu. Semoga kita termasuk jiwa yang merdeka. Jiwa yang malu kepada Allah lebih dari malu kepada manusia. Jiwa yang takut kepada neraka lebih dari takut pada musim panas. Jika video ini menyentuh hati Anda, bantu sebarkan dengan cara like video ini sebagai tanda dukungan, tulis refleksi Anda. Di kolom komentar share ke orang-orang tercinta. Subscribe agar tidak ketinggalan nasihat-nasihat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah mempertemukan kita di surga, bukan hanya di layar dunia.